Shalom, puji Tuhan, oleh kasih, kuasa, kemurahannya, cinta kasihnya, kita boleh dipersatukan dalam persekutuan yang kudus, yang indah, yang mulia, bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tema renungan kita saat ini adalah dasar iman di dalam Tuhan. Kita akan baca Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku yang saya kasihi, yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, manusia seringkali melihat apa yang kelihatan, apa yang di depan mata, apa yang tampak, sehingga apa yang dihadapinya masalah, yang dihadapinya persoalan, yang dihadapinya keuangan, yang dihadapi pekerjaan, yang dihadapi keluarga, itu menghantui setiap pikiran manusia, sehingga iman kita cenderung turun, iman kita cenderung tidak berkembang. Seharusnya yang dilakukan oleh umat-umat percaya jangan hanya terpancang, terfokus pada apa yang di depan mata, apa yang kelihatan, tetapi marilah pandang ke depan bahwa rencana Tuhan, kehendak Tuhan pasti indah, terbaik buat kehidupan anak-anak Tuhan yang selalu cinta, yang selalu berharap akan Dia. Saudaraku yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, ada 3 dasar iman yang harus dimiliki oleh setiap umat Tuhan yang percaya akan Dia. Dasar iman yang pertama adalah percaya akan kemampuan, percaya akan kekuatan, percaya akan keperkasaan daripada Allah. Di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama, ditulis di dalam bahasa Ibrani, Beresit bara Elohim. Pada awalnya, pada mulanya, pada segala sesuatunya itu belum pernah ada, Allah menciptakan, Allah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Daya cipta adalah kekuatan yang dimiliki oleh Allah. Dialah juga Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang segala sesuatunya itu belum ada, Tuhan terlebih dahulu ada, dan yang akan datang setelah segala sesuatunya itu ada, Tuhan juga ada. Saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus, Allah juga yang dapat menghembuskan nafas pada saat Adam diciptakan. Dan juga Allah juga yang dapat membelah laut Tiberau atau laut merah. Allah juga Allah yang sanggup untuk menghancurkan segala setan, iblis dan kekuatannya, dihancurkan, diusir, dihancurkan oleh kekuatan daripada Allah. Allah juga yang mampu untuk menghardi angin dan danau, sehingga angin, badai, dan danau pun taat kepada Tuhan. Dan juga Allah juga yang mampu untuk menyembuhkan siapa yang sakit, disembuhkan oleh Allah. Siapa yang lumpuh, disembuhkan oleh si Allah. Siapa yang matanya buta, dicelikan oleh Allah.
Bahkan Allah juga yang sanggup untuk membangkitkan orang yang mati, menjadi dia bangkit kembali dan hidup kembali. Itulah kekuatan, keperkasaan, kemampuan dari Allah kita. Oleh sebab itu, apapun yang engkau hadapi saat ini, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah keuangan, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah keluarga, apapun yang menjadi impianmu, apapun yang menjadi cita-citamu, apapun yang menjadi harapanmu, supaya semuanya itu dapat terjadi, terwujud, dikabulkan oleh Allah, milikilah, percaya, dasar iman yang sungguh akan kemampuan Allah, akan keperkasaan Allah, akan kekuatan daripada Allah. Dasar iman yang kedua, percaya akan kemampuan atau belas kasihan daripada Allah. Setiap mujizat-mujizat yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus, semuanya didasari oleh rasa belas kasihan. Kasih Allah sungguh-sungguh ingin melihat anaknya bahagia, damai sejahtera, dan senang. Suatu ketika banyak orang mengikut Yesus, mereka tidak ada makanan, tetapi kita lihat 5 roti dan 2 ikan. Yesus mampu mengubah segalanya, dapat dimakan, dinikmati, menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga ketika ada orang yang sakit buta, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan dan menyembuhkan siapapun yang buta, dicelikkan dan dapat melihat. Yesus hatinya tergerak oleh belas kasihan, maka ia mampu membangkitkan Lazarus yang mati, dibangkitkan dan hidup kembali. Setiap apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah wujud kemauan Allah atas belas kasihan terhadap umatnya. Bapa saja tidak ingin melihat anak-anaknya sakit. Bapa tidak ingin melihat anak-anaknya menderita. Juga yang dialami, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak ingin melihat anak-anaknya terluka, anak-anaknya sakit, anak-anaknya binasa, anak-anaknya kesusahan. Yang diinginkan oleh Allah, anak-anaknya hidup damai sejahtera, sukacita, dan berkelimpahan. Dasar iman yang ketiga adalah percaya akan kedaulatan atau percaya akan kehendak daripada Tuhan Yesus. Apa yang dipandang manusia, apa yang direncanakan oleh manusia, apa yang diimpikan oleh manusia, apa yang didamba-dambakan oleh manusia, seringkali bertentangan dan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, yang dikehendaki oleh Allah. Suatu ketika Rasul Paulus berdoa sampai 3 kali. Ia berdoa sungguh-sungguh. Apa yang ia doakan? Supaya Tuhan mencabut, mengeluarkan duri dalam daging, yaitu sakit penyakit yang ada di dalam diri Paulus. 3 kali Paulus berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Cukup Paulus, kasih karuniaku padamu. Aku tidak menjawab doamu. Karena Allah tahu yang terbaik untuk kehidupan Paulus. Suatu ketika juga Yesus berdoa di Taman Getsemani. Sampai Alkitab mencatat keringatnya, peluhnya sampai keluar tetes-tetes darah. Saat itu Yesus sangat ketakutan sekali karena di depannya dia dihadapkan dengan suatu peristiwa penyalipan. Apa yang diinginkan oleh Yesus? Kiranya boleh lalukan cawan ini daripadaku. Cawan penderitaan, salib itu kiranya engkau lalukan. Allah tidak mendengarkan. Allah tidak menjawab doa daripada Tuhan Yesus. Karena Allah tahu jika Yesus tidak mati di atas kayu salib, maka kehidupan manusia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jikalau Allah tidak menjawab doamu, jikalau Allah tidak mengabulkan doamu,
tetap percayalah bahwa kehendak dan rencana Tuhan yang terbaik yang terjadi pasti indah pada waktunya. Saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus, milikilah 3 dasar iman yang benar terhadap Tuhan. Yang pertama, percaya akan kemampuan, percaya akan kedahsyatan, percaya akan keperkasaan Allah. Yang kedua, milikilah keyakinan, percaya akan kemauan atau belas kasihan daripada Allah. Yang ketiga, percaya akan kedaulatan kehendak Allah yang terjadi atas hidupmu pasti yang terbaik. Keadaan apapun, situasi apapun yang kau hadapi, sakit penyakit, masalah keuangan, masalah ekonomi, keluarga, pekerjaan apapun, milikilah 3 dasar yang iman. Jikalau itu engkau miliki, maka mujizat Allah pasti terjadi atas kehidupanmu. Maka kehendak Allah, rencana Allah, rancangan-rancangan Tuhan, bukan rancangan kebinasaan, bukan rancangan kehancuran, tetapi rancangan-rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera yang indah, yang melimpah terjadi atas kehidupan anak-anak Tuhan yang selalu percaya, yang selalu mengakui Tuhan sebagai juru selamat umat manusia. Saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus, biarlah renungan firman ini menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi setiap kehidupan umat-umat yang percaya. Biarlah berkat Allah, damai sejahtera Allah, kasih karunia Allah melimpah atas setiap kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.